Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Untuk harinya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Tetap masih di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 21, tanggal 22, sampai batas waktu tanggal 23. Tentunya masih di bulan Maret ya, 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema ya. Jelas nanti saya akan deteksi satu persatu ya. Untuk temanya sendiri sekali lagi, impian dan doa apakah yang bakal terkabul ya ataupun terwujud. Sekali lagi, impian dan doa apakah yang bakal terwujud ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi biar kalian tidak bingung ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan sobat ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengacak, atau yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, iya syukur alhamdulillah, aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Karena apa? Karena dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit input dari kalian, maka itulah yang akan saya fokuskan sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat dan lebih akurat. Alhamdulillah sampai saat ini pun masih banyak sekali ya yang dari sahabat kita yang dari luar negeri, yang dari Indonesia itu selalu adanya suatu konsultasi secara pribadi dengan saya. Dan alhamdulillah juga jawaban saya diakui oleh mereka-mereka bahwa ada suatu keakuratan. Nah ketika memang ada suatu kesulitan, ya saya akan memberi suatu solusi-solusi ya, kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya sobat ya, setelah sudah Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Sekarang kita lihat setelah Capricorn ya. Di sini ada Sagittarius ya. Artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya sobat ya, alhamdulillah saya sudah menarik kartu utama sama kartu konfirm. Sekarang kita lihat asmara dulu. Sagittarius di garis ke depan. Sagittarius, kartu utama kalian asmara muncul petunjuk The Hermit, atau berjalan di gelap malam memegang tongkat ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Four of Pentacles. Nah, itu ada Four of Pentacles, ada 4 koin itu ya di sebelahnya itu ya. Oke ya, ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Sagittarius tentang asmara. Ini kelihatannya asmara kalian sedang banyak bermasalah di sini ya. Sepertinya ada sebuah beban ya di sini. Perjalanan yang sulit ya. Bisa saja ada faktor pihak ketiga, kan seperti itu. Cuman di sini disarankan apapun yang terjadi ya, kartu The Hermit ini memberikan pesan sama sahabat Sagittarius, ketika ada masalah belum bisa mencapai stabil ya, kalian harus tetap bersabar sembari ikhlas, perjuangkan lagi. Apakah sabar, apakah ikhlas dan perjuangan itu cukup? Ya tidak cukup, ditambah 2 lagi. Harus disertai ataupun harus diimbangi dengan doa, juga ikhtiar. Cari jalan-jalan ikhtiar ya. Seperti itu biar bagus di sini. Karena jelas di sini menggambarkan bahwa asmara kalian itu sedang berkonflik gitu loh. Masih ada konflik lah. Ya. Masih banyak liku-liku yang tajam, masih banyak jalan yang terjal yang harus kalian lewati di sini. Ujian di sini. Nah, seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan kok masih ada beberapa yang masih kurang baik ya. Khususnya rata-rata ya. Ini kurang baik asmaranya. Kenapa demikian? Karena kartu konfirm juga mengatakan sama sobat. Ada 4 koin. Di sini sepertinya ada sebuah pemikiran, adanya sebuah kefokusan, ada sebuah penjagaan. Agar bagaimana tidak terjadi suatu masalah yang kecil tiba-tiba fatal. Nah, kalian tidak mau seperti itu. Ini menggambarkan Four of Pentacles. Adanya suatu angan-angan juga di sini. Jadi tetap ya, apapun itu ya harus diperjuangkan. Jangan hanya diangan-angan, jangan hanya dijaga saja, tapi ketika kalian sudah merasakan memang ada hantaman masalah sobat ya, diselesaikan biar bagus. Sekali lagi ya, kartu konfirm mengatakan tidak bisa diganggu gugat ini konfirm bahwa asmara kalian sedang bermasalah, karena kartu konfirm menunjukkan katanya kalian banyak yang konsentrasi, banyak yang berfokus, dan juga banyak yang berangan-angan. Artinya kan itu kan bermasalah. Untuk bisa stabil mencapai secara keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian, itu masih sedikit bermasalah gitu loh, belum bisa kalian rasakan 100% di situ. Seperti itu sobat ya. Jadi nanti kita diskusikan ya. Kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Sagittarius, kartu utama kalian muncul petunjuk desan. Anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Dikonfirmasi, wow ini muncul the star ya, ada wanita menuangkan air ke dalam laut, terus di atas kepala seperti ada bintang kecil-kecil itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Sagittarius ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Di sini kelihatannya bagus ya. Banyak dari sahabat Aquarius ini yang menginginkan ya. Kalian ada sebuah keinginan kelihatannya di sini. Ada sebuah perkembangan, adanya sebuah peningkatan-peningkatan yang sedang kalian harapkan. Kalian tidak mau stuck energinya di sini. Ya memang cukup bagus ya secara pekerjaan ataupun secara karir ya di sini. Tapi tetap Sagittarius harus memperjuangkan agar bisa lebih baik lagi. Kenapa saya mengatakan ini masih cukup bagus lah? Karena kalian juga dikonfirmasi sama kartu The Star sobat. Ini menandakan hampir sama. Ini menandakan adanya suatu keinginan yang kelihatannya akan bisa tercapai di sini. Ada suatu keinginan, ada suatu kehendak hati yang mungkin selama ini kurang bisa kalian dapatkan. Contoh, pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan. Nah itu kelihatannya akan bisa kalian capai di sini. Kalian rasakan. Meskipun tidak terlalu pesat ya. Jadi bisa dikatakan ada suatu harapan yang bisa kalian dapatkan nantinya. Ketika kalian bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Yang saya mengatakan ya contohnya ketika pekerjaan A ini harus didahulukan. Jangan B. Tapi ya A yang harus kalian dahulukan karena kan memang dibutuhkan yang utama. Jangan dibolak-balik. Yang utama kalian
taruh belakangan, yang belakangan kalian dahulukan. Nah, itu kan namanya tidak bisa menempatkan masalah pada tempatnya. Asalkan kalian bisa menempatkan masalah pada tempatnya, di sini akan bagus ya, akan ada sebuah harapan nantinya. Meskipun di 3 hari ke depan bisa saja ada sebuah kabar baik nantinya, kan seperti itu. Ya, kita lanjut dulu di keuangan ataupun kerezekian. Sagittarius, kartu utama kalian muncul petunjuk 9 cup. Itu ada 9 cup tersusun rapi sama seseorang yang sedang duduk santai ya. Oh, mantap ya, dikonfirmasi muncul petunjuk The Judgment. Ada The Judgment, malaikat meniup trompet. Ada beberapa mayat yang terbangun itu ya. Ini kalau saya tangkap soal keuangan sih bagus ya. Ada 9 cup. Artinya di sini memang ada 2 makna di sini sahabatnya. Makna yang pertama, bisa saja kalian akan dihantam sebuah kerezekian. Bisa saja seperti itu ya, sehingga membuat kalian senang, membuat kalian bahagia, entah besar entah kecil. Ya banyak kelancaran lah seperti itu. Nah, yang makna kedua di sini kelihatannya ini masih sekedar harapan sobat, tapi belum kalian rasakan di sini. Mungkin masih angan-angan di sini. Ya gitu loh. Masih angan-angan, masih sebatas pemikiran. Bisa saja seperti itu. Meskipun di sini sama-sama baik ya. Terbaca energi sama-sama baik. Entah kalian yang memang benar-benar pernah merasakan kelancaran, ataupun entah memang benar-benar kalian nanti akan datang rezeki, ataupun makna kedua kalian masih sebatas pemikiran, masih sebatas angan-angan, masih sebatas lamunan, tidak masalah, yang penting di sini terlihat energinya cukup baik, cukup positif. Nah, terus kartu confirm kalian muncul petunjuk judgment. Artinya apa? Artinya di sini memang akan ada sebuah kabar sih ya. Mungkin kalian yang sedang menunggu kabar ya, yang pernah dijanjikan keuangan lah, apapun itulah, apakah bisa datang atau tidak. Nah, kalian merasakan seperti itu. Ini contoh. Cuman apakah memang datang ya, kalau secara energi kartu sih baik gitu loh. Akan ada perubahan di sini, akan ada kabar baik lah. Akan ada informasi baik yang kalian dapatkan. Tetapi ingat ya, sesuai dengan kerjaan kalian, sesuai dengan kemampuan kalian di sini. Sesuai dengan hasil kerja keras kalian. Ketika kalian kerja kerasnya itu baik, ya disiplin, ya hasilnya kan baik, kan seperti itu. Nah, beda ketika kalian kerjanya itu kurang disiplin sobatnya, apalagi kurang bisa semangat, ya hasilnya kan kurang baik. Makanya di sini Jasmine itu memberikan sebuah kabar nantinya sesuai dengan kerja keras kalian selama ini. Seperti itu ya. Ada keuangan masuk, keuangan besar ataupun kecil kan sesuai dengan pekerjaan kalian nantinya. Seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Alhamdulillah, setelah saya deteksi secara penerawangan, ini impian dan doa apakah bisa terwujud di kehidupan asmara Sagittarius, adanya suatu kepositifan, apakah bisa terwujud di sini. Nah, balik ya, setelah saya terawang di sini kelihatannya komunitas terbesar ini kelihatannya masih kesulitan sobat ya, masih penuh proses, masih penuh perjuangan gitu loh. Mungkin secara nyata mungkin kalian sudah berjuang, tapi secara energi mungkin banyak yang juga belum diperjuangkan di sini. Makanya terindikasi komunitas terbesar ini kesulitan untuk menuju stabil, masih banyak liku-liku kalian. Ya, kalau tidak segera kalian netral kan sobat, ya selamanya kan seperti itu, semakin parah semakin parah. Ibarat kita sakit ya semakin parah sakitnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, komunitas terbesar kurang bisa diuntungkan, masih banyak lamunan lah, masih banyak angan-angan lah. Tapi untuk komunitas terkecil katanya di sini diuntungkan. Mungkin kalian sudah pernah buka aura ya di sini. Saya menangkapnya sih seperti itu ya. Jadi tetap ya, apapun itu diresonetkan sendiri-sendiri sobat. Ya, sering saya mengatakan sih, ya, saya ulangi satu kali ya. Apa sih komunitas terbesar, komunitas terkecil? Kan saya sering mengatakan. Contoh misalkan ada 100 zodiak, ada 100 orang yang mempunyai zodiak Sagittarius. Nah, itu yang 80 orang ini dirugikan di sini secara asmara. Itulah yang mana komunitas terbesar. Nah, sisanya kan sedikit. Itulah yang saya maksud komunitas terkecil. Tetap diresonetkan apakah ada perubahan atau tidak. Ketika ada perubahan, ya berarti kalian masuk komunitas terkecil. Tapi ketika kalian tidak ada perubahan sobat, mungkin dulu ataupun kemarin terhantam masalah, bahkan di 3 hari ke depan pun belum selesai, masih saja memanas,
Artinya kalian masuk komunitas terbesar di netral biar bagus, biar ada kerukunan kembali. Seperti itu ya. Lanjut, kalau di masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, di sini kelihatannya bisa dikatakan ini kebalikannya ya, komunitas terbesar ini kelihatannya akan bagus, akan diuntungkan. Bisa saja tiba-tiba di 3 hari ke depan ada berita bagus ya, akan ada pencapaian target, minimal lah pencapaian target sobat, meskipun tidak terlalu melonjak naik ya. Ini saya merasakan ada sebuah perbaikan kok nanti di pekerjaan kalian. Jadi bagus ya untuk komunitas terbesar. Untuk komunitas kecil energinya masih stuck, kalian masih kesulitan, tetap diresonankan sendiri-sendiri. Mungkin contoh ya, ketika mungkin kalian bekerja sendiri itu tiba-tiba laris jualan kalian, nah, bisa saja seperti itu, banyak pesanan, nah seperti itu ya. Bisa saja karena di sini muncul kartu desan sama the star, apalagi ketika saya terawang memang kedua kartu ini mensupport kalian untuk mendapatkan sebuah perbaikan lah di pekerjaan kalian. Oke, lanjut ya. Kalau untuk keuangan ya, di sini kelihatannya 50-50 ya. Ada sebagian yang akan diuntungkan, yang 50% bisa saja terhantam keuangan, entah dari mana datangnya, besar kecil syukuri. Nah, yang 50% satunya lagi sobat, ini kelihatannya kalian masih stuck energinya. Mungkin kalian masih merasakan banyak sendatan lah, banyak hambatan, yang mungkin dijanjikan keuangan bisa gagal, yang mungkin uang kalian diutang sama seseorang sulit dikembalikan dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Makanya ini untuk 50% yang kurang baik ya, saran saya segera netral. Ketika kalian merasakan ya di 3 hari ke depan, makanya diresonetkan sendiri sobat. Ketika kalian merasakan, iya kok saya mulai dulu sampai kemarin, bahkan sampai di 3 hari ini kok serasa sulit ya. Nah, itu namanya kalau bisa di netral. Nah, seperti itu ya. Karena apa? Karena yang tertembak di asmara bisa saja langsung larinya di keuangan sobat. Ketika dibiarkan itu kan berimbas nanti. Sering saya mengatakan, nanti berimbas di situ. Itu loh. Nah, ini hanya sekedar saran. Ketika kalian memakai minyak 3 mahkota, insya Allah di sini akan bagus ya. Karena sudah saya ritualkan, sudah saya kasih doa dan zikir khusus ya, ataupun wirid khusus. Dan bisa sinkron, bisa saja yang rumah tangga akan damai lagi ketika ada masalah, akan ada ketentraman. Yang berpacaran juga begitu, yang single ya semoga akan cepat menemukan pasangan hidup yang baru. Seperti itu ya, ada sebuah kewibawaan, ada sebuah perlindungan. Karena memang saya rancang khusus itu minyak 3 mahkota itu. Nah, seperti itu sobat ya. Hanya sebagai saran tapi bagus lah di situ. Oke ya, sudah saya jelaskan semua ya di sini. Ya, tetap ya, jangan dibiarkan ketika memang ada masalah ya, segera dibuka aura. Ketika kalian bisa ya monggo dibuka auranya sendiri. Ketika kalian tidak bisa ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya biar kita tertata rapi sobat. Seperti itu ya untuk Sagittarius ya, jangan dibiarkan. Pakai minyak 3 mahkota itu akan bagus, sudah bisa mengena ke semuanya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sobat Sagittarius ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap ya, pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan ya, sikapi dengan bijak sobat. Seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ya, khususnya pada sahabat Sagittarius, ketika kalian mengalami sebuah masalah sobat, kalian sendiri sudah mengerti, merasakan ini kok di luar logika. Nah, segera di netral, jangan ditunda-tunda. Kalau kalian tunda semakin mengakar, ini semakin sulit, semakin hancur-hancuran kalian. Nah, itu semakin terpuruk terus, itu semakin sulit dihilangkan malah nantinya. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menanggulangi itu semua? Ya satu, ketika merasakan ini kok di luar logika, banyak keganjilan, ya satu, segera kuatkan sobat pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, segera lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresahan itu akan lancar masuk sobat. Ada sebuah perbaikan, perkembangan itu akan lancar masuk. Sebab apa? Sebab dinding penghalang kita sudah hancur, sudah sirna gitu. Nah, karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ketika orangnya sendiri merasakan tidak mau merubah nasib, yang nasib nggak akan mau berubah. Nasib menunggu kita. Nah, bagaimana caranya agar nasib itu berubah baik?
sesuai keinginan kita. Ya memang ada 3 sobat ya. Tidak luput dari 3 perkara. 1, ya perjuangkan. 2, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 3, lakukan langkah tahap ikhtiar. Nah, maka di situ akan bagus. Nah, gitu loh. Maka di situ kunci terakhir apa setelah itu sudah kita jalani semua? Ya, kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, di situ letak kuncinya sahabatnya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Sagittarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Sagittarius. Ya, tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.